Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Today sermon pada hari ini saya akan mengawali dengan sebuah ilustrasi. Demikianlah ceritanya, ada sepasang suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, yaitu ulang tahun pernikahan perak 25 tahun di sebuah tempat yang sangat romantis. Suaminya memberikan kalung yang memiliki sebuah leontin yang sangat indah. Istrinya begitu bahagia dan bangga kepada suaminya. Oleh karena kalung dengan leontin itu begitu indah dan dia merasa sangat dihargai oleh suaminya. Kemudian si istri itu membuka leontin itu, ternyata bisa dibuka dia untuk melihat isi dari leontin. Tetapi tiba-tiba ada sebuah cahaya yang keluar dari leontin itu. Dan tiba-tiba ada peri yang muncul. Mereka berdua terkejut akan hal ini bisa terjadi seperti itu. Kemudian peri itu berkata kepada mereka, khususnya kepada istrinya. Pertama-tama dia katakan, apa yang engkau akan minta aku berikan kepadamu sebagai hadiah ulang tahun pernikahanmu. Kemudian si istri itu begitu berbahagia oleh karena dia bisa meminta sesuatu kepada peri itu. Dan dia meminta supaya mereka berdua bisa keliling dunia di sebuah kapal pesiar. Tiba-tiba peri itu menggerakkan tangannya dan sudah ada tersedia 2 tiket. Dan mereka bisa mengelilingi dunia dengan sebuah kapal pesiar yang mewah pada saat itu. Nah, kemudian peri itu berkata kepada suaminya, bertanya kepada suaminya, apa yang engkau akan minta yang aku akan berikan kepadamu sebagai hadiah perkawinan kamu? Kemudian suami itu berpikir, apa kira-kira ya? Dan dia melihat kepada istrinya. Dia memandang istrinya dan kemudian dia berkata kepada peri itu, saya minta supaya istri saya lebih muda 30 tahun dari saya. Peri itu terlihat agak sedih. Dia melihat kepada istri dari suaminya itu dan istrinya itu seperti tersenyum, senang dengan permintaan suaminya. Dan kemudian istrinya itu mengangguk. Dan akhirnya peri itu menyetujui. Dan dia menggerakkan tangannya. Tiba-tiba si suami itu berubah menjadi seorang kakek yang berusia 80 tahun. Dan memang benar bahwa istrinya lebih muda 30 tahun. Karena rupanya mereka sama-sama berusia 50 tahun ketika mereka merayakan ulang tahun pernikahan. Mereka begitu terkejut. Kelihatan sekali bahwa mereka sangat kecewa, apalagi suaminya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, apakah peri itu salah memberikan jawabannya atau memberikan apa yang mereka minta? Saudara-saudara, peri itu tidak salah. Yang salah adalah permintaan suaminya sendiri. Dia meminta bukan sesuai kebutuhan mereka saat itu, tetapi dia meminta akan keinginan atau nafsu yang bertentangan dengan pikiran si peri. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Dalam terjemahan lama atau juga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, rancangan di sini tertulis kepikiranku. Jadi kalau saya bisa ganti dengan terjemahan lama atau bahasa Indonesia sederhana, firman Tuhan berbunyi demikian, sebab kepikiranku bukanlah kepikiranmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan kepikiranku dari kepikiranmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Pikiran si peri tidak sama dengan pikiran si suami. Begitu juga, ini sebuah ilustrasi yang mau menyatakan kepada kita bahwa pikiran Tuhan bukan pikiran manusia, jalan Tuhan bukan jalan manusia. Dan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kamu berdoa juga, tetapi kamu salah berdoa. Karena yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Artinya saudara-saudara, ketika kita berdoa atau ketika saudara berdoa, maka doa kita atau doa saudara tidak ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Hanya kepentingan atau keinginan kita sesuai hawa nafsu kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang percaya doanya tidak dijawab oleh Tuhan karena tidak puas dengan apa yang sudah diberikan Tuhan. Sehingga mereka itu tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mereka tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Orang seperti ini, berapapun banyaknya yang Tuhan berikan, dia pun tetap tidak bisa bersyukur. Dia pun tetap tidak puas. Bahkan itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Karena yang dia minta adalah sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya semata-mata. Dan itu bisa berbahaya bagi dirinya sendiri, bahkan bagi keluarganya atau bagi orang lain. Kita melihat banyak contoh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau yang kecil saja kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, maka yang besar sekalipun yang diberikan oleh Tuhan, tetap orang seperti ini tidak mungkin bisa bersyukur. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, Lukas 16 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Semua itu harus dimulai dari hal yang kecil. Kita tidak tahu bersyukur pada hal yang kecil, kita juga agak sulit dan sangat sulit bersyukur pada hal yang besar. Tidak setia pada hal yang kecil, tidak benar pada hal yang kecil. Begitu juga kita tidak bisa setia pada hal yang besar, atau kita tidak bisa melakukan hal yang benar kalau kita dipercayakan sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga seringkali jawaban Tuhan pun akan sama dengan jawaban Tuhan terhadap Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan menjawab permintaan dari Rasul Paulus yang sudah 3 kali disampaikan. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara, Rasul Paulus ingin supaya duri dalam dagingnya itu dicabut, supaya tantangan pelayanan yang membuat dia menderita, yang membuat dia sengsara, yang membuat dia sakit, itu supaya Tuhan ambil. Tetapi ternyata Tuhan tidak mengambilnya. Dan Rasul Paulus pun menyadari bahwa dirinya pun cenderung untuk bisa meninggikan diri. Rasul Paulus sadar bahwa dirinya cenderung untuk bisa menjadi sombong karena karunia-karunia yang besar yang Tuhan berikan kepadanya. Hal ini kita sudah mendengar, atau firman Tuhan ini kita sudah dengar pada minggu yang lalu dalam ibadah pertama dan ibadah yang kedua. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya adalah bersyukurlah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena yang pasti Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita sesuai dengan kasih karunia-Nya. Tetap bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami semua sudah dengar pada saat ini. Berkati setiap orang yang sudah mendengarnya, yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami semua dapat dibawa untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan mau membawa kami untuk selalu dapat bersyukur, mulai dari hal-hal yang kecil sampai kami pun bisa bersyukur dengan hal-hal yang besar. Tuhan, mampukan kami untuk kami senantiasa dibawa untuk dapat kami memahami semua apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Berkati saudara-saudara kami yang sudah sempat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.